saya hormati pemimpin Pujabakti, Rama-Ramani, segenap ibu bapak pengurus Wihara dan Cakubogor, pada ibu bapak sekalian serta adik-adik pemuda, semoga momen yang baik, momen yang menyenangkan ini yang dipenuhi rasa gembira, hal-hal yang baik yang akan kita lakukan dan telah kita lakukan, semoga mengondisikan pengharapan-pengharapan luhur tercapai. Berkat kemahakarunaan belas asih besar Sang Guru, kita semua dapat berkumpul. Mari kita mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Ibu, bapak, serta saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, atas kesepakatan, keselarasan, pemikiran-pemikiran bajik yang telah kita niatkan hari ini tanggal 31 Maret 2024, kita melakukan puja bersama dalam peringatan tradisi Cengbeng atau Cingming, di mana tradisi ini muncul dalam tradisi etnis Tionghoa yang sesungguhnya merupakan hal yang baik yang mengingatkan kita kepada orang-orang yang telah berjasa, telah memberikan sesuatu hal yang baik pada kita. Tindakan ini merupakan tindakan yang patut, yang dimana Sang Tathagata sendiri pun menekankan, mengatakan sebagai salah satu dharma, perihal-perihal yang tidak mudah didapat. Jadi ada dua hal, perihal dharma yang sukar ditemui, sukar didapat dalam diri seseorang. Yang pertama dikatakan puba kari. Puba awal kari, berbuat. Orang yang selalu mengawali perbuatannya dengan hal-hal bajik, hal-hal yang bermanfaat, itu sulit. Siapa yang sini begitu terbangun langsung mengucapkan sampai sabda bahwa itu kita? Ada? Sedikit ya, cuma satu. Nah mudah. Karena begitu terbangun apa? Langsung terpikir makan apa? Mau ngapain? Bahkan lupa kaki kanan apa kiri turun duluan. Nah, hal yang menjadi bagian diri kita aja sudah terlupa, apalagi pada hal-hal yang baik. Oleh sebab itu orang-orang bijaksana katakan ini sukar ditemui, tidak apa ya. Tetapi Sang Tathagata mengingatkan ada orang-orang seperti demikian. Siapa? Orang tua, ayah ibu kita.
yang sudah menyandang status ayah ibu merenungkan, betul gak ya saya termasuk Pubakari? Begitu terbangun mikir, anak harus disiapkan sarapan, suami harus disiapkan sarapan, atau saya harus bekerja untuk menghidupi keluarga saya. Saya harus membimbing putra-putri saya. Nah, saya mudah katakan, siapa yang dikatakan Pubakari? Salah satunya adalah orang tua, ayah ibu kita. Ya. Nah, kalau kita merenungkan hal itu, ya, mereka-mereka inilah yang memiliki, yang patut menyandang sebagai seorang yang disebut Pubakari. Orang yang selalu mengedepankan hal-hal wajib, hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Apakah itu suaminya, istrinya, anak-anak, cucu, atau orang tuanya. Begitu. Dan yang kedua adalah orang yang dikatakan nimita satu rupanya. Ciri dari orang yang baik, yang suka ditemukan adalah orang yang tahu budi dan tahu balas budi. Ya. Nah. Cengbeng atau Cengbeng ini sendiri pun tercetusnya dari apa? Dari pemikiran ingat budi dan balas budi. Siapa? Ya. Nah, salah satunya raja-raja dari Tiongkok, ya, Qin Wukong, kemudian ketika dinasti Peng Taochong atau Zhu Guanzhang, ya, setelah beliau memperoleh anugerah sebagai kaisar China, Tiongkok saat itu, nah, berpikir orang yang baik itu mengerti, ketika minum dia mengerti air ini ada sumbernya. Paham tidak? Ini filsafat orang Chinese. Ketika minum dia merenungkan air ini ada sumbernya. Kita ada saat ini dalam kondisi status apapun, jabatan apapun. Nah, saat itu Kaisar Zhu Guanzhang ini merenungkan, saya punya orang yang mana sudah lama ditinggalkan karena kondisi perperangan, kondisi kelaparan. Ketika orang tuanya meninggal karena kelaparan pun tidak tahu, saat itu dikebumikan ala kadarnya. Tapi setelah beliau menjadi kaisar Tiongkok itu berpikir, di mana kuburan saya dengan kondisi perperangan yang begitu besar saat itu, kerusakan pun banyak terjadi. Nah, kemudian para menterinya memberikan, baginda, lakukan saja pengumuman seluruh negeri agar negeri mereka membersihkan kuburan. Dan setelah membersihkan kuburan itu harus diberikan. Nah, ada anak-anak muda mungkin nggak ngerti ya, karena sudah hilang. Ada yang disebut kertas tecua. Tahu? Oh, yang muda ngerti itu. Berarti pernah. Ada yang ngerti gak? Kertas tecua ya. Kertas seujung 2 ruas jari, panjang. Setelah kuburan itu dibersihkan, ditebal. Ya. Betul ya, kekeng ya. Nah, dengan cara strategi ini, ketika pulang kampung, raja atau Kaisar Zhu Guanzhang ini, nah, dengan mudah mengetahui ada satu kuburan yang
tidak ada yang ngurus. Nah, saat itu ditetapkan inilah kuburan ayah ibu dia. Kemudian dibangun pavilion besar ke apa sebagai kuburan. Yang muncul dari mana? Ada pemikiran yang didorong oleh filsafat tadi, kalau minum ingat sumbernya. Sebenarnya itu tindakan pikiran, katanya kata tahu budi dan tahu balas. Tapi itu juga sebenarnya disayangkan hanya setahun. Tapi masih bagus ya. Karena memang sebagian besar manusia ini cenderungnya apa? Untuk hal ini kan memang langka. Sehingga kebanyakannya apa? Sebagian besar melupakan dan terbuai oleh hal-hal yang menurut dia menyenangkan bagi diri sendiri. Ya. Jadi masih beruntung ya setahun sekali ya. Tetapi dalam sasana ajaran Buddha, kapan dapat dilakukan? Setiap saat. Ketika ada hal-hal bajik yang muncul dalam pemikiran kita, momen itulah tepat. Baik untuk kita gunakan sebagai sarana berpati dan merenungkan. Semoga kebajikan ini mendatangkan manfaat kepada mereka yang telah pergi mendahului kita. Yang berkaitan dengan karma, dengan kita. Jadi sebenarnya sasana ini jauh melampaui tradisi tersebut. Ya. Tapi kita bagus ya, ada tradisi pulang ke kampung, ke Medan, membersihkan, sembahyang. Nah, bukan juga ada yang niatan di momen yang baik ini juga ingin ya, menggali kubur, nah, kemudian dikremasikan. Tetapi pada momen ini juga tidak luput dari orang yang saat ini mengalami kematian. Salah satunya anggota Rakasata Wihara Vipassana Giri Rata. Di momen ini ada orang yang dia cintai meninggal. Dan pada momen ini pun ada orang yang memperingati kelahiran. Tapi orang yang pandai di momennya, bagaimanapun momen ini tetap harus melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat. Nanti punya orang tua nggak? Punya. Masih ada nggak? Sudah meninggal. Dikuburkan apa dilarung? Dilarung. Bante kacau nggak? Enggak. Kok begitu Bante? Silakan masing-masing sesuai dengan kesenangan hati melakukan bagaimana melakukan kata wedi yang baik. Ya, jadi kalau ada ibu bapak sekalian yang pergi ke pantai kemana atau membersihkan kubur, ya, merapikan kubur, silakan. Ya. Tetapi jangan sampai kepada orang-orang yang tidak melakukan hal tersebut, nah, kemudian mencela sebagai orang yang tidak punya kata belum tentu. Ya, secara kasarnya, secara ekstrimnya berpikir, ya mereka kan bukan tinggal di lautan ya,
mungkin tinggal dekat dengan rumah-rumah kita. Ya. Kalau memang tidak ada karma yang berat, mungkin dia tinggal dekat-dekat kita. Ya. Tapi kalau tinggalnya berat, akibatnya berat, langsung masuk, maaf, sebagai pesakitan kelas 1 masuk, bisa nggak kita jenguk? Sukar ya, sukar ya. Kalau seseorang menjadi pesakitan narapidana tingkat berat, kelas berat, begitu ditangkap, masuk sel, mudah nggak keluarga kerabat mengunjungi? Sulit. Mungkin kalau tindak kejahatannya yang ringan-ringan saja, kita masih bisa jenguk ya. Ditangkap sama Satpol PP, nah, kita pergi ya, langsung minta dibebaskan menjamin, keluar bebas, gitu kan? Ya, nah demikian pula. Ada kita momen di mana mampu membantu orang-orang yang atau sanak famili kita yang memang tidak mengalami akibat perbuatan buruk yang tidak berat. Pada kondisi inilah orang-orang tersebut ketika kita melakukan hal-hal bajik, baik ini di bulan Jembeng maupun ketika melakukan hal-hal baik pada dana, saat momen itulah mereka mampu dapat menerima. Nah, Sang Buddha mengatakan kelompok dari makhluk-makhluk yang mengalami penderitaan itu adalah para datuk cinika peta, yaitu mereka yang mampu menerima persembahan-persembahan, persembahan-persembahan. Tetapi katanya kata Wedi ini bukan hanya sisi penekanannya kepada mereka-mereka yang telah meninggal. Bagi anak putra-putri yang masih memiliki ayah ibu, sudah sepatutnya melakukan tindakan yang paling nyata, yang jelas kita melihat, mendengar, dia akan menerima manfaat ketika kita melakukan tindakan balas budi. Kalau sekarang baik Bante, ibu bapak sekalian merenungkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal, Bante mengatakan berspekulasi. Bisa diterima, bisa tidak ya? Kan kita nggak tahu apakah mereka-mereka yang dahulu kita ini sebagai pesakitan yang tingkat kelas 1 apa yang ringan. Karena kita tidak tahu ya, ketika orang-orang yang kita cintai meninggal ini, apakah yang sedang diterima akibat-akibat. Kalau akibatnya baik, ya lain di surga. Jadi orang kaya, dewa, kita melimpah jasa, menerima enggak? Enggak, cuma paling senang. Oh, mereka berbuat baik, semoga kamu bahagia. Tapi manfaatnya enggak kentara. Dia lebih happy, ya. Tetapi kalau misalnya keluarga kitanya memang dalam kondisi yang butuh bantuan, bukan sebagai kesakitan yang terberat, ya, jatuh pala niraya, kita masih bisa mendorong, mengangkat agar dia bisa
mampu mengingat hal-hal bajik yang pernah dilakukan dengan perbuatan baik kita ini. Agar bersenang. Jadi kembali lagi ya, manfaat dari patidana ini harus ada sisi bersenangnya itu. Satu, kita ada ketulusan. Kedua, orang yang menerima ketulusan kita ini bersenang. Kalau tidak bersenang gimana? Tidak bisa. Nah, satu hal yang berikutnya adalah kita sangat beruntung terlahir di alam manusia ini, karena kita mengetahui mana tindakan-tindakan yang mendatangkan manfaat, mana tindakan-tindakan yang mendatangkan kerugian. Kata Yukata Wedi ini adalah hal yang bermanfaat, yang tidak mudah terdapat dalam diri pemikiran seseorang, yang mudah cepat terampil muncul ketika hal-hal bajik dilakukan, muncul pemikiran, semoga dia berbahagia, semoga. Lihat ya, tadi cuma satu, begitu bangun pagi sampai wisata itu sekitar cuma satu. Yang lain ngapain? Memakan Indomie. Ntar ada Indomie, nah gitu. Kelahiran sebagai manusia, Guru Agung mengingatkan terus-menerus, ini sangat beruntung. Tidak mudah lahir sebagai manusia. Seperti kura-kura buta, 100 tahun sekali harus naik ke permukaan lautan yang bergelombang dan memasukkan kepalanya dalam satu ring. Membayangkan itu aja kita sulit. Ya. Berapa persentase yang akan bisa dicapai oleh kura-kura buta itu? Tapi Sang Buddha katakan, upaya itu menjadi lebih dari manusia jauh lebih sulit daripada kura-kura buta itu. Ya. Nah, kita yang sebagai orang yang dikatakan nimitta sadurpanang, kata Wedi, harus memiliki rasa yang bersyukur besar. Kondisi yang diberikan oleh orang tua kita, melahirkan kita, mendidik kita seperti saat ini, itu bukan jasa yang kecil, sangat-sangat besar. Apalagi kita didorong terus-menerus agar berada di kondisi yang baik. Gak ada kan orang tua yang mengajarkan suruh berbuat jahat. Berbuat baik, mencegah jangan berbuat jahat, memberikan kita keterampilan, menyekolahkan kita. Orang tuanya pengen hidup senang sendiri kan bisanya, anak biarin aja sekolah aja sama alam, ya, lepas di jalanan. Yang penting dia udah lahir, nyari makan sendiri masih bodoh, ya. Kan nggak ada orang tua itu. Orang tua pasti memberikan yang terbaik. Nah, kita mengingat itu, ini suatu hal yang besar. Oleh sebab itu Sang Buddha mengingatkan, walaupun seorang anak putra atau putri hidup 100 tahun ingin membalas budi jasa orang tua dengan memanggul di pundak kiri dan kanan, mengurapinya, meminyakinya, dan memberikan kesenangan-kesenangan indrawi yang besar, bak seperti seorang raja, Sang Buddha mengatakan
belum cukup untuk membalas budi orang tua. Ya. Belum cukup. Nah, tindakan seperti kita melakukan jasa yang dimana memang orang tua kita telah pergi menolong kita. Sebagian besar kadang meratapi, memukul dada. Kenapa dia meninggal? Saya belum berbakti, saya belum berbakti. Ya karena apa? Ketika mereka, orang-orang yang kita cintai hidup ini, ya kita terlalu oleh kesenangan-kesenangan diri kita sendiri, tidak melihat nilai-nilai manfaat. Tapi mereka yang mampu bisa merawat orang tuanya, tidak ada penyesalan. Ya, tidak ada penyesalan. Orang tuanya sekarang di usia yang lanjut, yang kita mengerti bukan karena kemauan dirinya untuk merepotkan, tetapi karena kondisi peluruhan, pelapukan dari fisik yang memang mengalami ketuaan ini, ya dia tidak mampu bertindak untuk sendiri. Jadi dia butuh bantuan. Bahkan saking takutnya, orang-orang tua kita ini tidak pernah menuntut. Dia diam. Dikasih makan, dia makan. Gak dikasih makan, dia. Padahal sebenarnya dia lapar. Tapi mau gimana? Minta pasti dibentak. Nah, kita yang tidak mengetahui sifat dari hal ini, ya menganggap mereka merepotkan. Sebenarnya tidak ada yang ingin merepotkan, ya. Mereka hanya menyadari ada suatu diakibatkan oleh fisik yang meluruh ini, yang meluruh, lapuk, ya. Daya upaya ini menjadi menurun. Ya sudah sepatutnya anak-anak memberikan perhatian. Karena apa? Kita pun akan mengalami yang sama. Akan mengalami yang sama. Nah, ibu bapak sekalian, perenungan berikutnya kita renungkan adalah selain kelahiran sebagai manusia ini sangat sukar, sulit, dan untuk kesempatan pada kondisi yang baik pun sangat sukar. Kalau kita yang pernah mengalami liburan, berjalan-jalan, ya, semua pernah ya. Adik-adik dari BCA kan kalau pulang, pasti jalan-jalan ya. Mungkin diam di rumah terus kan, jalan-jalan. Perginya kemana? Tempat yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan ya. Tapi sering tidak diamati. Ketika menuju tempat yang tidak menyenangkan, banyak tempat-tempat yang tidak menyenangkan ya. Betul? Ayo coba renungkan. Banyak tempat yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan? Kalau kita liburan, tour guide-nya ngajaknya ke tempat yang mana? Tapi melewati tempat apa? Ya kan, bukit-bukit, ya kan, semak belukar, kubangan sampah atau sungai-sungai deras. Kita tidak memperhatikan. Ya,
Atau kita langsung menujunya hanya fokus di tempat objek wisatanya. Ya. Nah, perumpamaan ini diberikan oleh Sang Buddha. Ya. Bila seseorang yang lahir sebagai manusia untuk pergi kembali ke alam manusia itu sangat sukar. Sedikit yang bisa terlahir dalam manusia kembali. Banyaknya apa? Jatuh ke alam-alam rendah, sebagai hantu, sebagai binatang, sebagai makhluk di neraka. Terlahir sama manusia setelah padamnya jasmani untuk terlahir di alam dewa, banyak apa sedikit? Sedikit. Ya. Banyaknya jatuh ke alam rendah. Demikian pula dewa, untuk kembali ke alam dewa itu pun sedikit. Kebanyakannya jatuh ke alam rendah. Bahkan dewa yang ingin lahir di alam manusia sekalipun itu pun sedikit. Mereka banyak di alam. Lalu bagaimana yang di alam rendah nanti? Yang terlahir di alam rendah, misalnya di alam hantu-hantu, untuk bisa lahir ke alam manusia banyak nggak? Sedikit. Mereka pun bahkan banyak jatuh lagi ke alam hantu yang lebih berat. Kenapa? Nggak terima saya dihukum begini. Padahal dia punya akibat dari perbuatan. Siapa yang di sini langsung ketika melakukan kesalahan terus nerima? Maunya apa? Pembelaan ya. Saya nggak salah, kamu yang salah, gak adil. Nah, kecenderungan itu. Jadi tidak mudah. Sama halnya sebenarnya kita mengamati. Ketika kita berlibur, kita cenderung diarahkan pada objek yang menyenangkan. Tetapi untuk mengarah ke tempat yang menyenangkan itu, sudah berapa banyak tempat-tempat yang tidak menyenangkan itu sudah kita lewati. Jalan berlubang, ya kan? Ingin buang air kecil, mampir di toilet pom bensin. Kebanyakan harum apa wangi? Maunya kan toilet di hotel ya. Hotelnya kan ada di hotel. Yang bersih di hotel Variati. Nah, toiletnya bersih. Ya. Nah, kita melewati tempat-tempat yang banyak cenderung yang tidak menyenangkan. Nah, demikian pula presentase dari seseorang yang melewati satu kehidupan berikutnya. Nah, kecenderungan untuk terlahir di alam-alam yang menyenangkan itu sebenarnya jumlahnya sangat sedikit. Kalau kita mendengar cerita-cerita cara film ya, dewa-dewa, wah dilihat dewa-dewanya banyak. Tapi kita lupa yang dia lahir di alam binatang jauh lebih banyak. Apalagi di alam hantu, di alam neraka lebih banyak. Mereka butuh pertolongan nggak? Butuh ya. Nah, tapi kita ingat nggak? Lupa. Kita ingatnya orang yang kita cintai, ayah dan ibu. Begitu buka usaha,
tempat usahanya banyak yang aneh-aneh. Panggilnya apa? Pemburu hantu. Ya. Padahal sederhana. Oh, dia ada di tempat usaha saya. Berarti punya ikatan karma nggak dengan diri kita? Ada nggak? Ada ya. Tindakan yang baik apa? Melakukan bakti dan bisa nggak? Kan itu bukan kerabat saya, Bante. Bisa. Kalau memang atas dasar ketulusan ada di dalam diri, ingin membantu, bukan ingin menyuruh pergi. Tapi kebanyakannya pergi kamu. Ini sekarang rumah saya. Kalau dia protes kan, emang duluan kamu, nenek moyangmu. Ya. Ya. Nah, kadang kita kayak gitu. Tapi bisa nggak? Bisa. Ya. Banyak umat yang mengalami mudah jatuh lupakan. Gak ada ikatan secara biologisnya, ya. Silsilah keluarga nggak ada. Tetapi ikatan secara karma, karena kita tinggal di menggunakan tempat itu, ya kita berarti ada. Mungkin dia sahabat kita, kerabat kita di masa lalu, atau orang yang sepintas lalu kita kenal. Tapi kalau pemikiran kita betul-betul tulus, baik, niatannya baik, nah kita membantu. Ayo, kamu bangkitkan diri kamu. Ini saya bagi jasa, saya berjasa. Bukan diajak tarung ya. Ayo berkuat-kuat. Kalau nggak kuat, kitanya yang kolaps. Ya. Kolaps. Jadi kita bisa berbagi jasa. Bahkan mereka yang terbebas ini tuh tahu terima kasih, ya. Bante mendengar satu kisah nyata, langsung makhluk itu pun mendatangkan dengan berbagai cara melalui mimpi, memberitahukan terima kasih turut bersama, aku terbebas, aku berjanji, aku akan membantu. Dari usia tinggal di sini, aku akan menjaga usaha ini, aku akan membantu. Dengan apa? Mendorong hal-hal baik muncul pada siapa? Mungkin dalam pemikiran para pekerja kita, agar mereka lebih ulet, lebih inovatif, lebih berkembang dengan berbagai cara. Nah, sehingga apa? Usaha kita berkembang nggak? Berkembang. Nah, itu nah, istilahnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, jadi patidana ini bukan hanya diarahkan kembali pada orang-orang yang berhubungan karma dalam arti secara genetik berkaitan dengan kita. Tapi bisa pada secara di dunia saat ini kita tidak mengetahui, ya mungkin orang-orang itu adalah memiliki kehidupan yang besar lampau, dan kita membantu dengan pikiran yang baik, penuh cinta kasih kemanapun, apakah ke wihara, apakah ke rumah kosong, ke gudang-gudang, ke hutan-hutan. Nah, pemikiran ini selalu ada dalam diri kita. Ketulusan,
kasih dan sebagainya, dan juga sila yang baik. Sila yang baik mengundang, menarik rasa bersenang, karena tidak mendatangkan rasa takut pada siapapun yang kita dekati, dan merasa aman, merasa tentram. Dan dengan patidana ini pun Yang Mulia Somdet Nyana Sangwara juga mengatakan bahwa dengan berpatidana pun kita bisa membantu orang-orang yang dulu membenci kita, memusuhi kita, agar mampu melepaskan kebencian tersebut. Dengan apa? Berbagi. Semoga Anda berbahagia. Nah, ketika kita memberikan itu, rasa benci mereka pun akan reda. Dan ketika reda, dia akan mampu membimbing dirinya pada hal-hal baik yang sudah pernah dilakukan. Sehingga saat itulah permusuhan itu pun padam. Ya. Kadang kita menerima ya sesuatu hal yang tidak kita melakukan bentuk kejahatan apapun, tapi kita menerima akibat yang buruk. Pernah? Ya. Kok dia begitu ya? Tuh saya nggak kenal. Apakah itu kehilangan? Apakah kita difitnah? Ya. Awal-awalnya kita berhubungan baik, tapi kalau tiba-tiba muncul kemarahan, jadi kita harus merenungkan. Ya, ini Somdet Nyana Sangwara itu juga berpikir mengingatkan kita. Manfaat dari patidana ini bukan hanya pada sisi orang-orang yang kita cintai, yang berkaitan dengan kita, tapi pada makhluk-makhluk yang tidak memiliki ikatan secara biologis, tetapi secara karma, kesesuaian bentuk karma, potensi karma, walaupun mungkin gak sama-sama berbuat nyolong, tapi bentuk kejahatannya ini memiliki sinyal yang sama. Nah, itu bisa diredamkan, dibantu. Dan satu hal lagi, nah, mereka akan bersenang bila perbuatan-perbuatan baik ini dilakukan pada area tempat ladang yang betul-betul memiliki kesuburan, karena itu akan membantu juga dorong menjadi lebih kuat. Enggak, saya bisa sendiri kok. Ya silakan. Karena orang-orang bijak mengingatkan kita, kalau sebagai petani ingin mendapatkan hasil yang baik, ya harus mencari bahan yang itu subur, agar apa? Memudahkan kita untuk mengolah benih-benih yang akan kita tanam. Tumbuh berkembangnya baik, kuat. Nah, Ibu Bapak sekalian, semoga peringatan Cengbing ini yang dimana tidak mengurangi rasa hormat dari pemimpin Puja Bakti, menyebutkan nama-nama, dan juga dengan berbagai cara yang mungkin tertampak diketahui. Nah, mungkin cara di Wihara Dhamma Cakku ini berbeda, mungkin aneh, ekstrim,
Ya, kenapa? Nggak ada pelita-pelita, pelitanya cuma satu. Ya, pelitanya cuma satu ya. Nggak ada nama-nama. Tapi Bante yakin kalian tidak usah menggunakan sarana itu. Sekarang mengingat orang-orang yang telah meninggal, mampu nggak? Mampu ya? Terbayangkan ketawanya, senyumnya, cara berpakaiannya. Nah, arahkan itu dengan baik. Semoga mereka bersenang. Semoga mereka berbahagia, bebas dari derita, bebas dari penyakit, bebas dari permusuhan. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga para dewa turut bersenang. Semoga mereka pun membantu mengingatkan hal-hal baik pada orang-orang yang kita cintai yang mengalami kesukaran, agar mereka pun dapat menegakkan pemikiran baik dalam diri mereka dan terkondisi lahir di alam yang bahagia. Sampai sata wawantu kita, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Janganlah berbuat jahat, berbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati pikiran, ikutilah ajaran Sang Buddha. Bukalah pintu hatimu, bukalah pintu hatimu, bila terdengar ratapan pilu, ulurkan ikhlas tanganmu. Bagi mereka yang membutuhkan, pancarkanlah metta dan karunia, laksanakan sila dan samadhi, kembangkanlah kebijaksanaan, pasti kau hidup bahagia. Janganlah berbuat jahat, berbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati pikiran, ikutilah ajaran Sang Buddha. Pancarkanlah metta dan karunia, laksanakan sila dan samadhi, kembangkanlah kebijaksanaan, pasti kau hidup bahagia. Janganlah berbuat jahat, berbanyak. Hari ini saya dan juga keluarga merayakan lah ya, bisa dibilang merayakan pelimpahan jasa atau patidana, atau yang biasa di dalam bahasa Tionghoa mungkin disebutnya cengbeng. Dan melihat perayaan hari ini menurut saya sangat-sangat amat teratur dan sangat dikoordinir dengan baik oleh Wihara Dhamma Cakku, dan dapat menumbuhkan rasa empati dan simpati yang besar juga sih untuk para pemuda dan pemudi yang datang ke Wihara Dhamma Cakku untuk terus mengingat jasa-jasa leluhur kita semua.